Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang kepencinta alaman dalam cerdas berpencinta alam bersama Netizens. Ini pertemuan yang kelima. Pembahasan ini semua dari pembahasan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tujuannya masih mencari apa itu pencinta alam. Tujuan pembahasan untuk mencari tahu apa yang dimaksud pencinta alam. Sebelumnya kita mencari tahu di era 50-an kita tidak temukan apa yang dimaksud dengan pencinta alam. Untuk mengingat kembali pembahasan sebelumnya, yang kita temukan di era 1950-an simpulan-simpulannya kita temukan sebutan pencinta alam untuk pertama kali ada itu ditemukan pada tahun 1950-an. Sebutan pencinta alam pertama kali muncul dan digunakan itu. Tepatnya tahun 1953. Sebutan pencinta alam itu kita temukan melekat pada satu organisasi, sehingga organisasi yang dimaksud juga adalah organisasi pencinta alam paling pertama di Indonesia. Yang pertama, di Republik Indonesia. Itu juga pada tahun 1953. Peristiwa ini terjadi di kota Yogyakarta. Di Yogyakarta. Tokoh yang memperkenalkan adalah bernama Awibowo, seorang sarjana ilmu pertanian alumni Universitas Indonesia. Tetapi karena kita membahas ini untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan pencinta alam, setelah dipelajari genealoginya sampai muncul istilah pencinta alam yang diperkenalkan langsung oleh Awibowo dan kawan-kawan, tidak ditemukan, ya, kesimpulannya tidak ditemukan atau tidak ada definisi atau tidak ada pengertian tentang pencinta alam. Jadi dalam upaya mencari tahu apa sesungguhnya yang dimaksud pencinta alam,
tidak ditemukan. Pertama kali diperkenalkan, yang memperkenalkan Awibowo, pertama kali istilah pencinta alam digunakan sebagai nama organisasi. Organisasi itu didirikan oleh Awibowo, tetapi Awibowo tidak memberikan definisi tentang pencinta alam itu sendiri. Jadi tidak ditemukan. Meskipun demikian, Awibowo tetap seseorang yang patut untuk kita hormati sebagai bagian dari sejarah, bagian utama dari sejarah kepencinta alaman itu sendiri, karena beliau yang memperkenalkan sebutan tersebut, walaupun beliau tidak menyampaikan atau tidak ada pengertian atau definisi tentang pencinta alam. Itu kesimpulan yang kita temukan setelah menelaah sejarah pencinta alam itu sendiri. Kemudian tahun 1953 itu untuk pertama kali diperkenalkan sebutan pencinta alam. Untuk pertama kali ada sebutan pencinta alam. Tapi kita belum tahu apa sesungguhnya ini. Sebelum ada sebutan pencinta alam, sebelum tahun 1953 di mana ada sebutan pencinta alam. Sebelum ada sebutan pencinta alam, aktivitas keilmuan seperti adventure itu sudah ada. Adventure, mountaineering sudah ada. Ini sudah ada. Adventure rock climbing sudah ada. Adventure caving ataupun speleologi sudah ada juga. Urusan-urusan terkait ekologi, urusan terkait lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana mengurusi hutan, bagaimana manusia mengurusi gunung, sudah ada. Semua sudah ada sebelum ada sebutan pencinta alam tuh. Artinya, sekalipun tidak pernah ada sebutan pencinta alam, orang-orang akan tetap ada yang bermain ilmu mountaineering, tetap akan ada yang rock climbing, tetap akan ada yang melakukan penelusuran gua, tetap akan ada aktivitas speleologi, tetap akan ada urusan-urusan ekologi, urusan-urusan environmental. Masyarakat dari dahulu sudah mengerti bagaimana berperilaku terhadap tempat tinggal, menghargai tanah, menghargai air, menghargai gunung, menghargai hutan. Sudah ada semua kok. Artinya tanpa ada sebutan pencinta alam, semua baik-baik saja. Tidak masalah. Tetapi kemudian muncul ini sebutan pencinta alam tuh.
Jadi pertanyaannya, apa perbedaannya pencinta alam ini dengan yang lain ini? Berbeda atau sama? Kalau jawabannya sama, ya tidak ada gunanya. Cuma ganti baju saja. Isinya sama, bajunya saja yang beda, itu tidak ada gunanya itu. Kayak Nagasari, rokok-rokok unti, isinya sama, pembungkusnya saja yang beda. Ada yang daun pisang, ada yang plastik, ada yang kertas mungkin tuh. Tidak ada gunanya itu. Kalau pencinta alam sama dengan yang lain semua ini, tidak ada gunanya pencinta alam itu. Artinya untuk apa ada itu? Karena tanpa pencinta alam sudah ada semua juga itu. Nah, sehingga tetap muncul pertanyaan, lalu pencinta alam itu apa? Karena tanpa ada sebutan pencinta alam, semua it's okay, semua baik-baik saja. Nah, itu yang harus bisa kita jawab. Kita harus dapat memberikan jawaban yang kuat dan tegas. Sampai hari ini tidak ada. Sejak tahun 53 ke 2000 itu sekitar 47 tahun. 47 tahun ditambah 23 tahun sekarang itu 70 tahun. Artinya sejak sebutan pencinta alam diperkenalkan sampai 70 tahun ini tidak ada penjelasan yang kuat tentang pencinta alam itu. Makanya orang bertanya, untuk apa ini ada? Apalagi kalau pencinta alam itu sama juga dengan yang ini semua. Jadi 70 tahun tidak ada jawaban yang benar dan dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Bukan dibenarkan oleh voting suara, tapi dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Itu yang utama. Bukan voting tuh. 70 tahun sebutan pencinta alam sejak diperkenalkan, tidak ada jawaban yang kuat terhadap pertanyaan apa sesungguhnya pencinta alam itu. Ini belum lagi dikritisi dengan ilmu alam. Nah gitu. Apakah semua pengguna pencinta alam mengerti ilmu alam? Jadi 70 tahun tidak ada jawaban. Artinya selama 70 tahun pengguna sebutan pencinta alam tidak ada yang berpikir. Nah itu dia. Malam ini dan malam-malam sebelumnya kita coba meretas ulang semua persoalan itu. Memalukan ya, selama 70 tahun ternyata tidak ada yang berpikir. Kalau berkuar-kuar banyak. Nah, apa bedanya ini? Pencinta alam dengan mountaineering, pencinta alam dengan rock climbing, pencinta alam dengan caving, speleologi, pencinta alam dengan urusan ekologi. Belum lagi muncul pertanyaan, kurikulum pendidikan pencinta alam itu yang mana? Justru realitas yang ada. Ilmu adventure mountaineering diadopsi masuk. Ilmu rock climbing diadopsi. Ilmu caving speleologi diadopsi. Ilmu urusan ekologi diadopsi. Ilmunya orang yang diambil. Karena apa? Karena dia tidak mampu membangun keilmuan sendiri. Main copot ilmunya orang, copot-copot gitu. Baru bangga.
Realitasnya kan seperti itu. Silahkan dijawab itu. Kadang ada pengumuman, misalnya pendidikan dasar, langsung angkat pendidikan dasar ke 200. Wah, luar biasa ini. Organisasi pencinta alam. Satu organisasi bikin organisasi pencinta alam bikin pendidikan. Ya, tulislah di baliho pendidikan dasar ke 200. Muncul pertanyaan, ini pendidikan dasar apa? Pendidikan dasar itu banyak. Ada pendidikan dasar mountaineering, ada pendidikan dasar rock climbing, ada pendidikan dasar caving, speleologi. Banyak. Ini pendidikan dasar apa nih? Tidak jelas. Kalau yang dimaksud pendidikan dasar pencinta alam, muncul pertanyaan. Yang mana pelajarannya pencinta alam itu? Ya kan, kalau berpikir kan begitu. Yang mana? Justru realitas yang dilihat adalah dilihat dari materi ajarnya. Main copot, ilmu mountaineering dikasih masuk, ilmu rock climbing dikasih masuk. Ini kan ilmu adventure tuh. Atau jangan sampai kemudian berpikir pencinta alam itu sama adventure. Itu lebih konyol lagi dalam berpikir. Dicopot-copot semua gitu. Masih mending lah kalau ilmu Al-Quran yang diambil, nah itu masih bahkan wajib tuh. Nah, ini harus bisa dijawab tuh. Jadi kenapa ini penting untuk dicarikan definisi? Karena dia harus berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kacau, tidak ada perbedaannya semua itu. Kacau itu. Jadi untuk itu ini kita bahas gitu. Jadi langsung tergambar, oh berarti pembahasan ini nanti menuju ke pembahasan yang mana pelajarannya pencinta alam. Nah itu kalau mikir, oh ya pasti dia tahu itu. Kita akan menuju ke situ juga. Yang mana yang dimaksud pelajarannya pencinta alam itu. Kemudian kedua, karena ini masih dalam upaya mencari tahu apa sesungguhnya pencinta alam itu. Muncul lagi pertanyaan. Apakah kata pencinta alam di era Awibowo itu sama pengertian dengan kata pencinta alam di era setelah Awibowo? Lebih jelasnya begini, cara berpikirnya gini. Awibowo memperkenalkan sebutan pencinta alam. Kemudian Awibowo membentuk organisasi pencinta alam. Ingat ya, berbeda itu pencinta alam dengan organisasi pencinta alam. Itu harus tahu, bisa dibedakan tuh. Sebagaimana berbeda agama dengan organisasi agama. Itu berbeda itu. Nah, apakah kata pencinta alam di sini sama dengan di sini? Maksudnya
maksudnya? Itu pertanyaan tuh. Kedua, ini tahun 1953 sampai 1960. Setelah era Wibowo 1960-an, muncul istilah mahasiswa pencinta alam. Nanti muncul lagi organisasinya. Organisasi mahasiswa pencinta alam. Ini berbeda, mahasiswa pencinta alam dan organisasi mahasiswa pencinta alam itu juga berbeda. Pertanyaannya, apakah sebutan-sebutan pencinta alam ini semua sama? Apakah sama maksud pencinta alam di kata mahasiswa pencinta alam dengan maksud pencinta alam di era Wibowo? Itu tidak bisa dijawab kalau tidak ada definisinya itu. Jadi selama 70 tahun tidak ada definisinya. Kalau tidak ada definisinya, itu menunjukkan tidak ada yang berpikir, hanya tahu pakai saja. Nah, memang kalau dilihat, masa sih tidak ada yang berpikir? Ya kalau dilihat, sejak kapan ada satu tradisi ilmu pengetahuan, rajin menseminarkan sesuatu, rajin membuat suatu kajian ilmiah tentang pencinta alam? Tidak ada. Tidak ada tradisi seperti itu dalam kehidupan kepencinta alaman, tidak ada. Itu realitas yang ada itu. Dan itu sekaligus menjadi kelemahan kepencinta alaman yang ada itu. Nah, ini semua butuh jawaban, butuh penjelasan. Sosial butuh penjelasan. Tuh. Semua segmen sosial butuh penjelasan tentang ini. Siapa yang berani jelaskan itu? 70 tahun tidak ada itu. Sehingga wajar muncul pertanyaan, untuk apa ada? Untuk apa ada? Apakah negara Indonesia kemudian akan bersedih, hancur kalau tidak ada kata pencinta alam Indonesia? Tidak ada kata pencinta alam di Republik Indonesia? Kalau itu dihapus, apakah Indonesia akan bersedih, hancur? Tidak. Justru kalau kata mountaineering yang dihilangkan, dicabut, berpengaruh kepada Republik Indonesia. Kalau kata pencinta alam, tidak. Jadi, kehadiran, keberadaan sebutan pencinta alam di Republik ini tidak memberikan pengaruh apa-apa itu. Nah, ini disampaikan supaya kita pengguna sebutan pencinta alam itu berpikir, muncul untuk menjelaskan dirinya dengan benar, gitu. Bukan berkumpul sembunyi-sembunyi, berkoar-koar sih. Itu setelah itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya bagi Republik ini, tidak ada pengaruhnya bagi Sulawesi Selatan gitu. Berkoar-koar seperti guntur petir di langit, tapi hujan yang dia hasilkan tidak melewati mata kaki. Tidak ada gunanya.
Jadi autokritik itu penting. Jadi belajar merenung, melihat diri sendiri gitu. Sudah benarkah semua ini? Nah, semua itu kewajiban kita untuk menjawabnya. Maka kegiatan cerdas berpencinta alam ini dilakukan untuk menjawab semua itu. Mudah-mudahan paham ya. Besok-besok kalau ada yang mengatakan dirinya menemukan jawabannya dan paham, beritahu saya bikinkan forum untuk diuji pemahamannya. Sesuatu itu kalau diuji itu artinya dihormati. Kita itu kalau diuji itu artinya dihormati. Tuhan Anda menguji Anda itu menunjukkan Tuhan Anda menghormati Anda. Ujian itu penghormatan, bukan penghinaan. Justru kita malu kalau kita tidak diuji. Itu pentingnya ujian. Jadi kalau saya katakan, kalau ada generasi atau siapapun yang merasa tahu jawabannya, kita bikinkan forum dan diuji. Itu artinya kita menghormati. Nah, gitu. Jadi tidak usah alergi dengan bahasa diuji, nggak usah. Semua yang adventure sejati, truth adventure, itu sudah terbiasa diuji dengan badai. Mereka yang tidak berani diuji itu, ya pasti pengunjung gunung di musim kemarau. Nah itu, tidak terdidik dan di dalam badai. Nah, jadi tetap temanya dalam rangka mencari tahu apa sebenarnya itu pencinta alam. Nah, itu. Jadi tujuan pembahasan ini kita buka sejarah mahasiswa pencinta alam. Tujuannya mencari tahu, mencari jawaban apa pencinta alam itu. Nah, itu. Apakah di sini kita akan temukan pengertiannya? Apakah di sini ditemukan definisinya? Kita ulas, nah, gitu. Tetapi seperti biasa akan banyak pengantar-pengantar gitu. Seperti biasa kalau kita mau masuk ke suatu wilayah, kita mau masuk, ya jangan langsung masuk. Orientasi dulu, periksa ini semua, diperiksa ini. Kenali dulu sekelilingnya gitu. Setelah itu kenali juga diri sendiri gitu. Jangan langsung masuk. Nah, jadi malam ini kita tidak langsung masuk dulu. Itu bagian pertama, masih pengantar ini sifatnya ya. Kedua, pembahasan mahasiswa pencinta alam ini pembahasan era 1960 ke
ke 1970. Kalau pembahasan pencinta alam di tahun 1950-an sampai 1960. Jadi kita lanjut lagi 10 tahun kedua. Nah, karena ini menyangkut ada kata mahasiswa, ya, kita ngobrol-ngobrol dulu lah ceritanya ini. Kalau saya bilang kita ngobrol-ngobrol itu berbeda dengan kalau saya bilang kita bicara dulu itu. Karena ngobrol dan bicara itu berbeda tuh. Kalau bicara pakai ilmu, kalau ngobrol tidak, terserah saja. Pengantarnya gini. Saya dan Anda semua itu sudah dilahirkan. Kita semua sudah dilahirkan di bumi ini. Sudah ada di bumi ini. Coba flashback. Lihat kembali ke awal-awal hidup kita semua itu. Setelah kita dilahirkan, kita butuh 2 tahun untuk bisa bicara, untuk bisa ngomong. Orang-orang itu sejak dilahirkan dia butuh 2 tahun untuk bisa bicara itu. Setelah itu, bayangkan, kita butuh 2 tahun untuk bisa bicara. Tapi, kita butuh puluhan tahun untuk belajar diam. Jadi tidak butuh waktu lama untuk bisa bicara, tapi butuh puluhan tahun untuk diam itu. Itulah kita semua. Kemudian setelah kita dilahirkan, kita sekolah, kita belajar. Sekolah pertama kita di satu tempat yang bernama Taman Kanak-kanak. Atau TK. Ya, mungkin masih ada orang yang tidak sempat masuk TK itu. Tapi untuk saat sekarang normalnya sekolah pertamanya yang formal itu Taman Kanak-kanak. Waktu kita sekolah di Taman Kanak-kanak, seperti apa sifat kanak-kanak itu? Taman Kanak-kanak itu untuk kanak-kanak. Taman Kanak-kanak itu bukan untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak. Bagaimana sifat kanak-kanak itu? Sifatnya bagaimana?
manja. Itu sifat kanak-kanak itu, manja. Cengeng. Maunya dia kanak-kanak itu, semua keinginannya harus diikuti. Semaunya saja. Itu kanak-kanak itu. Apa yang diinginkan, diikuti. Kalau tidak diikuti, dia marah, dia ngambek, dia ngamuk. Itu sifat kanak-kanak tuh. Sukanya cuma main saja terus tuh. Senang-senang. Dia tidak peduli dampak dari apa yang dia lakukan. Itu kanak-kanak. Kalau keinginannya tidak diikuti, dia marah. Itu kanak-kanak. Tidak suka dilarang. Tidak mau dilarang. Kalau dilarang itu maunya dia ngomong baik-baik. Jangan Ki begini nak. Karena kalau kita begini nak akan begini, begini, begini. Itu kanak-kanak tuh. Usianya mungkin sekitar 5-6 tahun itu. 4, 5, 6 tahun tuh usianya itu. Ya kan begini sifat kanak-kanak tuh. Senang kalau dipuji. Senang kalau dia female. Oh senang kalau dibilang cantik. Oh senang tuh. Jago kalau cowoknya, senang itu. Hebat. Itu kanak-kanak itu. Butuh pujian. Dan tidak punya sikap tanggung jawab. Mereka tidak punya tanggung jawab itu. Tidak punya rasa bertanggung jawab. Itu kanak-kanak. Mudah dibodohi. Dipancing dengan uang, dia ngikut. Itu kanak-kanak. Dikasih gula-gula, dia ngikut. Yang penting penuhi keinginannya, pasti dia ikut. Itu kanak-kanak. Kanak-kanak juga belum bisa bedakan mana baik dan mana buruk. Tidak mampu membedakan baik dan buruk. Juga kanak-kanak itu tidak mampu membedakan benar atau salah. Dia tidak mampu bedakan itu. Yang ada sama dia adalah bagaimana menang. Yang dia tahu cuma menang dan kalah. Bagaimana menang. Bagaimana hebat, bagaimana jago. Itu kanak-kanak tuh. Kita semua pernah melewati masa ini.
Silakan ditambah lagi nih, banyak tuh kanak-kanak tuh. Makanya tidak usah heran jika Gus Dur mengatakan DPR itu taman kanak-kanak. Tidak usah heran. Karena anggota DPR yang Gus Dur maksud seperti ini sifatnya semua. Tapi dari sisi usia sudah nyaris mati. Tapi isinya seperti ini. Itu yang dimaksud Gus Dur. DPR itu seperti taman kanak-kanak. Manja. Harus punya mobil. Mobilnya harus hebat. Rumahnya harus hebat. Gorden kantornya harus mahal. Manja. Seperti ini taman kanak-kanak. Pertanyaannya di sini untuk kita merenung, apakah sifat kanak-kanak ini masih ada sama kita yang menyaksikan live ini? Apakah sifat ini ada sama Anda? Masih ada sampai hari ini? Kalau masih ada, Anda belum dewasa. Masih harus kembali sekolah di taman kanak-kanak. Ini juga sekaligus yang menjelaskan kenapa rusak itu Gunung Bulu Bawah Karaeng. Karena orang-orang yang ada seperti ini sifatnya. Tidak bertanggung jawab, tidak bisa bedakan baik dan buruk, tidak bisa bedakan benar dan salah. Maunya menang, maunya senang-senang. Makanya situasi sekarang kita dalam ber-Indonesia, sistem kita bukan sistem yang mengajak kita mencari mana yang benar. Yang ada sekarang ini bagaimana menang, bukan bagaimana benar. Celakanya kalau sifat ini ada di dalam satu organisasi pencinta alam itu celaka itu. Nah, setelah dilahirkan kita lewati masa kanak-kanak. Kalau ibarat buah, ya kalau kita bikin pembanding, ini buah. Buah ini masih mentah. Kalau ada orang sifatnya seperti ini, maka orang itu masih mentah. Lihat potret sosial kita. Bagaimana banyak sekali sifat-sifat seperti ini ada itu. Kalau Gus Dur bilang di DPR saja sudah seperti taman kanak-kanak. Apalagi yang memilih anggota DPR aja itu. Supaya kita ngerti kenapa Gus Dur mengatakan anggota DPR itu seperti taman kanak-kanak. Supaya kita ngerti ini. Jadi ini lihatlah diri masing-masing nih. Kita lanjut. Jadi ibarat buah ini mentah. Setelah melewati taman kanak-kanak, kita kemudian berproses naik lagi satu tingkat. Kita sekolah di tempat yang namanya sekolah dasar. Atau SD. Dari sekolah dasar 6 tahun malah ini. Ini 1 tahun.
Ini 6 tahun. Kita lanjut lagi. SMP, sekolah menengah pertama, 3 tahun. Setelah itu kita lanjut lagi ke SMA atau SMK, 3 tahun. Kalau taman kanak-kanak ini sebutannya untuk kanak-kanak, kalau yang 3 ini disebut siswa. Jadi dari tahap kanak-kanak kita masuk ke tahap siswa. Menjelaskan ini cukup saya gambarkan saja, ibarat buah ini mengkal. Buah yang mengkal itu bagaimana? Kecut-kecut, manis. Manisnya sedikit, banyak kecutnya itu. Kayak begitu. Sifat siswa SD, SMP, SMA. Waktu SD banyak kecutnya itu. SMP kecutnya mungkin sekitar 50%. SMA, SMK itu kecutnya, kecut manisnya mungkin 50-50 itu. Makanya disebut ABG. Labil. Kalau secara politik disebut massa mengambang. Cocoknya mereka itu dirujak tuh. Dan yang suka sama mereka itu orang ngidam. Itu. Jadi di sini masih mencari bentuk. Harusnya di sini mereka belajar untuk membuat keputusan tuh. Tapi pendidikan Indonesia tidak mendidik orang-orang Indonesia untuk belajar membuat keputusan. Seperti ini siswa. Silakan perhatikan. Jadi warna kanak-kanak itu masih ada di sini, masih ada itu. Itu sangat tergantung sistem pendidikan yang dilewati itu. Sangat ditentukan oleh sistem dari sekolah tempat dia belajar, sangat ditentukan oleh guru yang mengajarinya, dan sangat ditentukan oleh pemerintah Indonesia dalam meletakkan pendidikan itu. Kalau secara politik, yang level SMA, SMK ini yang jadi sasaran partai politik itu. Karena jumlahnya banyak dan mereka masih bisa dipengaruhi. Kata dipengaruhi itu bisa artinya dibodohi. Nah, ini disebut siswa, ibarat buah mengkal. Kemudian setelah selesai mengikuti pendidikan tingkat sekolah menengah atas, mereka lanjut sekali lagi di sekolah itu.
masuk ke pendidikan tinggi. Masuk ke perguruan tinggi. Nah, sebagian besar kita yang mengikuti live ini tentu pernah lewat ini. Di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi, sebutan mereka berubah. Kalau ini siswa, di sini ditambah kata maha dan siswa. Kalau ibarat buah, di sini turun menjadi matang. Dengan sepotong ini saja sudah bisa kita nangkap itu. Oh iya ya, maksudnya gini. Sudah bisa itu. Tapi saya akan buka ini, supaya kita tahu seperti apa harusnya mahasiswa itu. Saya hapus taman kanak-kanaknya, saya hapus SD, SMP, SMA-nya, karena kita mau bahas mahasiswa. Tahap setelah SMA, kita lanjut ke suatu tempat yang bernama perguruan tinggi. Ini harus di stretching ini. Harus ditekankan ini. Kata tinggi. Ibarat buah matang. Mereka yang belajar di perguruan tinggi itu disebut mahasiswa. Mahasiswa. Artinya dia bukan siswa, tapi dia maha. Tidak banyak predikat yang menggunakan kata maha. Predikat-predikat yang menggunakan kata maha, Maha Esa, Maha Kuasa. Beberapa tahun yang lalu ada namanya Maha Terpelajar. Ini untuk mereka yang tingkat pendidikan strata 3. Yang PhD itu, yang disebut doktor. Di atasnya Maha Terpelajar ada namanya Maha Guru. Itu yang sekarang profesor, guru besar. Tetapi kemudian istilah Maha Terpelajar sudah jarang, hampir tidak terdengar lagi itu. Istilah Maha Guru juga sudah tidak terdengar lagi gitu. Tidak banyak yang menggunakan kata maha itu. Yang ada itu di Kalimantan, Mahakam.
Kalimantan itu Mahakam. Mahakam itu artinya dalam bahasa Dayak tua, itu artinya tanah yang besar. Jadi sebutan tuanya itu Kalimantan itu Mahakam, tanah yang besar. Bukan Borneo. Tidak banyak yang menggunakan kata Maha itu. Jadi harusnya berbangga itu mahasiswa itu. Karena yang menggunakan kata Maha itu tidak banyak. Hanya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maha Guru, Maha Terpelajar. Ini sebutan-sebutan luar biasa itu. Nah, kita kaji mahasiswa dari judul ini. Mahasiswa itu sebutan predikat yang dilekatkan kepada mereka yang berada di perguruan tinggi. Ibarat buah, mereka itu menuju kepada matang. Gitu. Jadi mahasiswa itu dapat kita pahami sebagai seseorang yang berproses untuk memuliakan dirinya itu. Mahasiswa itu orang-orang yang berproses untuk membuat dirinya mulia. Kata mulia ini matang. Kata matang ini artinya dewasa. Kalau buah matang, kalau manusia dewasa. Jadi luar biasa ini predikat mahasiswa. Mahasiswa itu orang-orang yang berproses untuk membuat dirinya menjadi mulia, membuat dirinya menjadi matang, membuat dirinya menjadi dewasa. Itu mahasiswa itu. Karena mahasiswa ini berproses untuk membuat dirinya mulia, membuat dirinya matang, membuat dirinya dewasa, maka tempatnya namanya perguruan tinggi, bukan perguruan rendah, tapi tinggi. Itu mahasiswa itu. Dengan apa mahasiswa memuliakan dirinya? Bagaimana caranya mahasiswa membuat dirinya matang, membuat dirinya dewasa, membuat dirinya mulia? Dengan ilmu pengetahuan. Dengan agama. Dengan dua hal ini, maka mahasiswa akan menjadi sosok yang mulia, sosok yang matang, sosok yang dewasa. Itu yang disebut mahasiswa. Mereka yang hidupnya penuh dengan ilmu pengetahuan dan agama, mereka itu orang-orang mulia itu. Siapa yang tidak mau mulia?
Nah, untuk itu tempatnya mereka bernama perguruan tinggi. Ada kata guru di dalamnya itu. Ada kata guru. Ini kata guru dari bahasa Sanskerta, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada dasarnya tidak ada. Bahasa Indonesia itu hampir 40% itu bahasa Arab, bahasa Timur Tengah. Ada juga bahasa Persia di dalamnya itu. Ada bahasa Urdu. Ada juga bahasa Cina, campur-campur itu. Bahkan ada bahasa daerah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia itu. Makanya bahasa Indonesia itu bukan liturgi ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia juga itu bukan liturgi langit. Makanya tidak bisa dipakai untuk aktivitas. Kayak di Islam aktivitas sholat tidak bisa dipakai bahasa Indonesia itu. Sama kata alam juga itu. Kan bahasa Indonesia tuh. Itu bahasa Arab tuh. Sama kata cinta itu. Itu bahasa Sanskerta. Masuk ke Eropa, masuk ke Spanyol. Spanyol bawa ke Maluku, itu sejarah kata cinta pertama kali digunakan di Republik ini tuh. Apa organisasi pencintaan mengajari anggota-anggotanya asal-usul bahasa kata cinta itu, kata alam? Saya yakin tidak. Nah, guru, akar kata, etimologi namanya ini. Itu dari bahasa Sanskerta. Dua suku kata itu. Gu dan ru. Gu ini artinya menghancurkan itu. Ru artinya kegelapan. Tugas guru mencerahkan cara berpikir murid-muridnya. Itu. Sekali lagi, tugas guru membuat cerah alam berpikir dari murid-muridnya itu. Makanya pendidikan itu bukan mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan keterampilan untuk pendidikan. Pendidikan tidak mengajarkan kebenaran, tetapi mengajarkan bagaimana berpikir yang benar. Agar mereka yang sudah bisa berpikir yang benar, dia akan temukan kebenaran itu. Makanya tidak boleh ada doktrin dalam pengajaran, dalam pendidikan. Tidak boleh ada itu. Tugas guru, makanya namanya perguruan tinggi. Saya tidak yakin juga semua profesi guru mengerti hal ini.
Walaupun saya harus hormati profesi guru itu profesi mulia. Lebih jauh lagi, ada adab yang mengikat antara guru dengan murid itu. Kalau ada guru, ada murid. Padanannya sebenarnya seperti ini. Kalau murid bahasa Arab. Kalau siswa, mungkin bahasa Jawa itu siswa. Antara guru dengan murid ini ada yang mengikat, namanya adab. Adab ini yang hancur. Kalau dalam organisasi pencinta alam, yang dimaksud guru ini instruktur